Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahra dari kelas 11 IPS 2 KUT. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. 1. Kedatangan sekutu ke Bandung untuk memulangkan angkatan perang. Pasukan sekutu yang dimotori pasukan Inggris, bagian dari Brigade MacDonald dari Divisi India ke-23 itu tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Mereka datang ke Bandung dalam rangka membebaskan dan memulangkan tawanan perang Allied Prisoners of War and Internees atau APWI, militer Belanda yang dipenjarakan Jepang, dan interniran yang berada di kamp-kamp di Jawa Barat. Di Bandung sendiri terdapat 13 tempat yang menampung APWI. Tempat lainnya berada di Cimahi, Cicalengka, Sukabumi, Cirebon, Bogor, Tangerang, dan Jakarta. 3 hari setelah tiba di Bandung, pada tanggal 15 Oktober 1945, Sekutu meminta bantuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR agar tugasnya dapat berjalan lancar. Pihak sekutu meminta agar penduduk yang memiliki senjata menyerahkannya kepada pasukan sekutu. Di sisi lain, pihak TKR pun meminta sekutu agar membantu Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama mencegah provokasi dari pihak Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali. Dalam perkembangannya, sekutu lebih berpihak pada Belanda. Bahkan pada 5 Oktober 1945, tentara sekutu meminta kembali senjata yang telah dikumpulkan pejuang Indonesia dari pasukan Jepang. Permintaan sekutu ini tak direspon oleh pemuda dan pejuang. Ditambah lagi, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara sekutu dan pejuang tidak dapat dihindari. 2. Ultimatum sekutu agar kota Bandung dikosongkan dari semua pasukan bersenjata Republik Indonesia. Baik, untuk di sini ada kronologi Bandung Lautan Api. 1. Belanda membonceng sekutu. Pada bulan September 1945, ketegangan menyelimuti laskar-laskar perjuangan rakyat di Bandung setelah kedatangan tentara sekutu diboncengi Nica, KNIL, dan RAPWI yang berniat membatalkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 1945, Laskar Pemuda menyerbu markas Kempatai di Hetjensweng, sekarang Jalan Sultan Agung. Serangan ini membangkitkan amarah tentara Jepang. Mereka mengadakan serangan balasan yang menyebabkan Moravik dan Sumodijono dari Angkatan Pemuda PTT gugur. Tanggal 11 Oktober 1945, Laskar Pemuda kembali menyerbu Hetjensweng tanpa ada korban dari pihak Laskar Pemuda. Mereka berhasil menjarah gudang senjata. Tanggal 12 Oktober 1945, Divisi ke-23 Inggris India dipimpin oleh Brigadir Jenderal MacDonald tiba di Bandung dan langsung menyusun markasnya di Gedung Sate dan memasang barikade serta pos-pos penjagaan di sekitarnya. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jenderal MacDonald mengajak pejabat pemerintah Indonesia untuk membentuk Badan Perhubungan dengan tujuan untuk mengatur pemecahan persoalan sekutu dan Republik Indonesia dengan cara damai. Dalam kenyataannya, badan ini tidak berfungsi. Pada tanggal 24 November 1945, Komandan TKR Aruji Kartawinata memberikan komando untuk menyerang melalui radio banteng hitam pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudut-sudut Bandung bergetar serentak. Serangan malam itu dipimpin oleh pemuda Sutoko.
2. Meluapnya Sungai Cikapundung. Pada 25 November 1945, menjelang dini hari, Sungai Cikapundung meluap banjir mengenangi Jalan Lengkong Besar, Sasak Gantung, dan sekitarnya. Tentara Gurkha yang hanya ingin melihat banjir dikira ingin menyerbu Laskar Pemuda. Pemuda menyambutnya dengan peluru. Insiden tembak-menembak tak terhindarkan. Keesokan harinya, ketika banjir reda, didapati banyak mayat korban banjir yang sebagian besar terdapat bekas peluru di tubuhnya. Pada tanggal 27 November 1945, insiden meluapnya Sungai Cikapundung membuat geram Jenderal McDonald. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia memberikan ultimatum ke Gubernur Jawa Barat, Sutarjo Kartohadikusumo. Isi ultimatum tersebut agar orang-orang Indonesia yang berada di Bandung Utara dipindahkan ke Bandung bagian selatan rel kereta. Tenggang waktu diberikan sampai tanggal 29 November pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ditepati, orang yang masih di Bandung Utara akan ditangkap, dan yang bersenjata akan ditembak mati. Ultimatum tak dihiraukan, para pemuda tetap bertahan, pertempuran tak terelakkan. 3. Bandung dibagi dua. Pada 29 November 1945, pengabaian ultimatum yang diberikan oleh Sekutu menyebabkan perundingan antara Menteri Pertahanan Indonesia Amir Syarifuddin dengan Panglima Sekutu di Jawa Barat, Maijen Hatron, dan menyepakati bahwa pasukan bersenjata saja yang harus keluar dari Bandung Utara. Namun kenyataannya berbalik dari hasil perundingan ini. Semua dipaksa keluar dari Bandung Utara, serta Sekutu justru menambah pasukannya di Bandung. Pada tanggal 3 Desember 1945, pemuda Suhono, Didi, Muhtarudin, Rana, Sebegat, Surjono, dan Susilo gugur dalam mempertahankan gedung sate dari tentara Gurkha. Pemuda DKA juga akhirnya menghancurkan sendiri gedung DKA yang dipertahankannya supaya tidak direbut musuh dalam keadaan utuh. 4. Pertempuran Lengkong Besar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentara Sekutu melakukan operasi pembebasan orang-orang Belanda dan Indo-Belanda yang berada di Ciatel dan Lengkong Tengah. Operasi ini dimulai pukul setengah 6 pagi. Serangan ini menggunakan 3 buah tank dan beberapa buah panser serta 2 pesawat bomber B-25 dan 3 pesawat F-15 Mustang. Dari Hotel Homan dan Prenger, Sekutu juga menembakkan montirnya. Serangan dilawan oleh pemuda API, BMP, Hizbullah, serta BBRI. Serangan berakhir ketika operasi pembebasan berhasil, dan Sekutu mundur ke Hotel Hotman. 5. Pertempuran Cicadas. Pada tanggal 14 Desember 1945, Cicadas yang dianggap sebagai pusat laskar pejuang serta jalur penghubung mobilitas pejuang dari Bandung Selatan ke Bandung Utara diserang dari udara. Rumah, toko, dan pasar hancur menjadi puing. Setelah serangan dari udara berhenti, kendaraan lapis baja Sekutu bergerak menerjang pertahanan Laskar Pejuang menuju Bojongkoneng, Cikutra untuk membebaskan tawanan Jepang. Pada tanggal 21 September 1945, pukul 5 waktu Indonesia Barat, pasukan Gurkha tiba-tiba melakukan serangan ke markas pejuang di Cicadas. Penyerbuan ini mendapat perlawanan yang hebat dari pejuang sampai pasukan Gurkha kewalahan dan meminta bantuan. Sehingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cicadas diserang dari utara. Kurang lebih 15 bom dijatuhkan oleh pesawat terbang Inggris. 6. Pertempuran Sukabumi, Cianjur, Bandung. Pada tanggal 10 Maret 1946, terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dan TNI di Sukabumi. Pada pertempuran ini, tentara Sekutu hendak membebaskan pasukan Jepang yang berada di Sukabumi. Pasukan Letkol Edi Sukardi dan Resimen 3 TRI menembaki mereka sehingga jatuh korban 2 perwira dan 6 patama, serta direbutnya 9 truk dan 2 jeep. Penembakan yang dilakukan TRI ini tak hanya di Sukabumi, namun sepanjang Sukabumi, Cianjur, Bandung, dengan tujuan
memutus konvoi logistik mereka. Akibat serangan-serangan dari TRI ini, Inggris melancarkan serangan udara di sepanjang Cibadak, Sukabumi. 7. Pertempuran Focke-Wulf. Pada 15 Maret 1946, bantuan pasukan maupun amunisi bagi tentara Inggris dari Jakarta dialirkan melalui Jalan Raya Barat Focke-Wulf, kini Jalan Garuda. Komandan Kompi 1 dari Batalion 2 TRI, Sumarsono Salkon Wigona, mengkomando untuk menghadang aliran bantuan ini. Kurang lebih 100 pemuda menembaki konvoi sekutu yang terdiri dari power wagon, truk, jeep, dan kendaraan pengangkut pasukan lainnya. Pertempuran meledak hebat, hingga lebih dari 12 jam baku tembak. Pertempuran Focke-Wulf ini mempunyai arti penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Banyak pembekalan musuh dapat direbut, termasuk pemancar radio. 8. Bandung di bumi hanguskan. Pada 20 Maret 1946, Radio Republik Indonesia Bandung sebagai alat revolusi berhasil membangkitkan semangat juang rakyat dan memberikan perlawanan cukup tangguh dalam Perang Urat Syaraf. Oleh karena itu, Sekutu meluncurkan serangan udara untuk menghancurkan RRI Bandung dan studionya terletak di Tegalega. Gedung-gedung di sekitar Tegalega hancur terkena peluru dan bom, namun studio RRI tidak mengalami kehancuran. Selain untuk menghancurkan radio perjuangan, serangan ini juga wujud kekesalan Inggris terhadap pencegatan konvoi-konvoi Inggris oleh pejuang Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1946, pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, terdengar dentuman-dentuman meriam hebat yang mengagetkan penduduk kota Bandung, khususnya daerah Tegalega. Serangan itu ditunjukkan ke markas TRI, asrama para pejuang yang ada di Tegalega. Pada 22 Maret 1946, tentara Inggris di Jakarta mengultimatum pemerintah Indonesia, Bandung Selatan harus segera dikosongkan, TRI harus keluar dari kota dan hanya boleh berada di luar garis sebatas 11 km, selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam setelah ultimatum dikeluarkan. Perdana Menteri Syahrir meminta agar ultimatum dapat dipenuhi supaya TRI dapat diselamatkan, karena bukan tandingan divisi ke-23 Inggris. PM Syahrir juga menginstruksikan agar polisi dan masyarakat sipil untuk tetap tinggal di kota dan tidak melakukan bumi hangus, karena Inggris berjanji menjamin kekuasaan de facto RI di Bandung. Pada tanggal 23 Maret 1946, ultimatum Inggris ditolak karena mengungsikan belasan ribu tentara dan laskar dalam waktu singkat dianggap tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Kolonel Nasution menemui Panglima Hawthorne di Bandung Utara. Panglima Hawthorne bersikeras bahwa ultimatum tidak dapat diganggu-gugat. Hari itu juga, Kolonel Nasution terbang ke Jakarta dan mendapati bahwa PM Syahrir tetap meminta untuk memenuhi ultimatum Inggris. Pada 24 Maret 1946, Kolonel Nasution kembali ke Bandung menemui Panglima Hawthorne dan ditawari 100 truk untuk evakuasi, namun ditolak. Kolonel Nasution kembali ke posko pada pukul 2 siang, memutuskan untuk menyimpang dari perintah pemerintah RI. Kolonel Nasution mengomando untuk mengungsi bumi hangus invasi ke Bandung Utara dan tetap serang Bandung Selatan. Pada malam harinya, dimulailah bumi hangus tersebut. Tentara membakar sendiri markasnya, asrama-asrama, serta bangunan penting. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas lebih detail mengenai ultimatum yang dikeluarkan Sekutu. Pertama, ultimatum pertama. Marah dengan aksi-aksi yang dilancarkan pejuang Indonesia terhadap Sekutu, pada tanggal 27 November 1945, Brigadir Jenderal McDonald yang memimpin pasukan Sekutu di Bandung mengundang Gubernur Jenderal Jawa Barat M.R. Sutarjo Kartohadikusumo ke markas tentara Sekutu di daerah utara kota Bandung. McDonald mengeluarkan ultimatum yang berisi,
1. Tentara Sekutu akan menembak semua orang Indonesia yang kedapatan membawa senjata. 2. Semua orang Indonesia yang berada di sekitar rintangan-rintangan jalan akan ditembak mati. 3. Semua orang Indonesia yang berada dalam jarak 200 meter dari pos-pos tentara Inggris, Jepang, dan markas Recovery of Allied Prisoner of War and Internment atau RAPWI siang maupun malam akan ditembak mati. 4. Orang Indonesia akan menyingkir dari kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang dari timur ke barat. Ultimatum itu harus dipenuhi dengan tenggat waktu 29 November 1945 pukul 12. Akan tetapi, ultimatum tersebut diabaikan oleh para pejuang. Bahkan pasukan Indonesia mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat sebagai jawaban atas ultimatum tersebut. Sejak itu, tentara Sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Kota Bandung bagian utara menjadi wilayah kekuasaan Sekutu, sedangkan Bandung Selatan merupakan kekuasaan pemerintah RI. Pengosongan Bandung Utara dilakukan karena tentara Sekutu hendak membangun markasnya di wilayah tersebut. Meski ada ultimatum dari Sekutu, pejuang di Bandung tetap melawan tentara Sekutu secara sporadis. Selama bulan Desember 1945, terjadi beberapa pertempuran dari berbagai tempat di wilayah Bandung, antara lain Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kalikik, dan Viaduk. Dalam pertempuran sporadis itu, Sekutu berusaha merebut Balai Besar Kereta Api, tetapi gagal. Sekutu juga berusaha membebaskan interniran Belanda di Ciater. Mereka pun terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar dekat pusat kota Bandung. Memasuki awal tahun 1946, pertempuran semakin berkoar. Meski masih sporadis, pada awal tahun 1940 pula, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada 1 Januari 1946, kemudian Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946. Selama pertempuran di Bandung, banyak seradu India yang merupakan bagian dari pasukan Sekutu melakukan desersi dari gabungan dengan pasukan Indonesia. Salah satu seradu India yang membelot diantaranya adalah Kapten Mirza dan pasukannya saat terjadi pertempuran di Jalan Fokker, sekarang Jalan Garuda, pada pertengahan Maret 1946. Pertempuran di jalan tersebut dan membelotnya tentara India punya arti penting sebelum peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam pertempuran di jalan itu, banyak perbekalan Sekutu yang berhasil direbut Laskar Pejuang, antara lain pemancar radio dan power wagon yang merupakan yang penuh dengan amunisi dan perbekalan. Tak lama kemudian, pihak Sekutu menghubungi Panglima Divisi 3 TRI, Kolonel A.H. Nasution, meminta agar pasukan India tersebut diserahkan kembali kepada Sekutu. Namun permintaan itu ditolak Nasution. Penolakan bukan hanya terkait untuk mengembalikan pasukan India semata, tetapi juga mengadakan pertemuan dengan pihak Sekutu. Pertempuran di jalan itu dan sikap TRI menambah kesal tentara Sekutu yang sebelumnya juga kesal atas tindakan Laskar Pejuang yang mencegah tentara Sekutu di Poros Jalan Sukabumi Cianjur Bandung. Pengadangan konvoi pasukan Sekutu dilakukan Laskar Pejuang atas perintah A.H. Nasution dengan menebaki pohon-pohon di pinggir jalan sehingga menghambat konvoi pasukan tersebut menuju Bandung. Puncak kekesalan Sekutu dipicu oleh serangan tentara RI Batalion Beruang Merah dan Batalion Bandung Utara dipimpin Mayor Sukanda Bratamanggala di Lembang. Serangan TRI itu menggunakan mortir untuk menambahi Sekutu dengan sasaran utama Gedung DFO dan Gedung Sate pada 20 Maret 1946. Namun serangan mortir ini nyasar puluhan meter, misalnya jauh ke perumahan Belanda sekitar Jaar Beus dan ke kamp RAPWI di Jalan Riau, sehingga menimbulkan korban sipil. Sekutu membalas dengan serangan udara dan tembakan arterial secara gencar ke arah telaga markas Batalion 2 Sumarsono di Bandung Selatan. Pihak Inggris berupaya menghubungi Panglima Divisi 3 Kolonel A.H. Nasution, tetapi Nasution selalu menolak dan mengadakan pertemuan. Selanjutnya, Komandan AFNEI Letnan Jenderal
Letnan Jenderal Stafford, pengganti Letnan Christison, memutuskan bahwa seluruh wilayah Bandung harus dikuasai untuk mencegah serangan susulan dari sisi pasukan Inggris. Operasi penguasaan seluruh kota Bandung disebut Operasi Sam. Baik, untuk selanjutnya ada ultimatum kedua. Serangan-serangan sporadis, pertempuran di Jalan Fokker dan penghadangan konvoi pasukan sekutu, dan serangan mortir oleh pasukan Indonesia ditambah kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah membuat posisi sekutu di Jawa Barat semakin terdesak sehingga mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengatasi keadaan. Ultimatum sekutu disampaikan tanggal 23 Maret 1946 kepada Perdana Menteri Syahrir yang isinya: 1. TNI harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. 2. TNI dilarang melakukan bumi hangus. 3. Penarikan TNI dari Bandung Selatan harus sudah dilaksanakan paling lambat pukul 12 malam pada 24 Maret 1946. 4. Pemerintah RI boleh tetap berada di dalam kota. Jika tidak dipenuhi, kota Bandung akan digempur habis-habisan. Ultimatum tersebut disusul dengan persiapan sekutu dalam Operasi Sam. Sekutu menyiapkan 3 brigade infanteri untuk menguasai Bandung, yakni Brigade Infanteri India ke-49 dari timur, Brigade Infanteri India ke-36 dari barat, dan Brigade Infanteri India pertama dari utara. Selain itu, pihak sekutu juga menyebarkan pamflet dari pesawat meminta rakyat Bandung segera meninggalkan kota. Pamflet tersebut juga menyebutkan bahwa selama 14 hari terakhir, serangan pasukan Indonesia telah mengakibatkan lebih dari 100 korban di pihak sekutu dan tawanan perang, baik korban tewas maupun terluka. Menanggapi ultimatum tersebut, Syahrir menugaskan Menteri Syarifuddin Prawiranegara dan Panglima Komandan TKR Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, untuk datang ke Bandung menyampaikan amanat Perdana Menteri Syahrir agar memenuhi ultimatum sekutu. Panglima Divisi 3 Kolonel Aha Nasution maupun aparat pemerintah daerah menolak ultimatum itu karena sangat mustahil memindahkan ribuan pasukan Indonesia dalam waktu singkat. Kemudian mereka menemui Panglima Divisi India ke-33, Maijen Hawthorne. Mereka meminta agar batasan ultimatum diperpanjang, akan tetapi permintaan itu ditolak. Sore hari pada tanggal 23 Maret 1946, Nasution ikut ke Jakarta bersama Syarifuddin dan Didi Kartasasmita untuk menemui Perdana Menteri Syahrir. Dengan alasan menyelamatkan TKR dari kehancuran, Syahrir mendesak Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut. Syahrir berpendapat bahwa TNI belum mampu menandingi kekuatan pasukan sekutu, dalam hal ini Divisi 23. Syahrir juga menginstruksikan agar pemerintah sipil dan polisi tetap tinggal di kota dan tidak melakukan bumi hangus. Baik, untuk selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api. Pada siang hari tanggal 24 Maret 1946, Kolonel Nasution akhirnya mengeluarkan pengumuman tentang keharusan penduduk dan pegawai untuk keluar dari kota Bandung bersama-sama dengan TNI. Pengumuman tersebut disiarkan Nasution melalui RRI. Isi perintah Divisi 3 yang disiarkan tersebut adalah: 1. Semua pegawai dan rakyat harus keluar kota pada tanggal 24 Maret 1946 sebelum pukul 12 malam. 2. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. 3. Sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari utara dan dilakukan bumi hangus. Begitu pula dari selatan harus ada penyusupan ke utara. Pada tanggal 24 Maret 1946 pukul 9 malam, bumi hangus mulai dilaksanakan dengan peledakan bank rakyat, disusul peledakan bangunan lain. Aksi pembakaran juga dilakukan di Cicadas, Banyu, Braga, dan Tegalega. Anggota TNI membakar sendiri markas dan asrama mereka serta bangunan penting-penting lainnya. Selain itu, rakyat membakar sendiri rumah-rumah mereka. Di mana-mana asap hitam mengumpul, membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Di sisi lain, bumi hangus tersebut menandai dimulainya serangan Operasi Sam Sekutu untuk menguasai kota Bandung. Selanjutnya, pengungsian.
Setelah Bandung menjadi lautan api, sekitar 200.000 warga kota tersebut mengungsi ke wilayah selatan di timur Jawa Barat. Mereka mengungsi ke Ciparai, Dayeuhkolot, Ciwidey, Pangalengan, Banjaran, Soerang, dan Majalaya, bahkan sebagian mengungsi hingga Garut dan Tasikmalaya. Mereka tinggal di rumah penduduk yang bersedia menampung dan baru kembali setelah merasa aman. Di sini saya juga menambahkan gambar Tugu Bandung Lautan Api sebagai tugu yang mengingatkan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.